Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam mesbah doa pagi. Hari ini biarlah kita mau lebih setia lagi mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa menjalani hidup di dalam dunia ini silih berganti, ada suka dan duka. Biarlah kita mau terus bersuka cita di dalam segala keadaan, karena Tuhan Yesus itu baik. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada dan hidup hari ini di dalam dunia ini, memberi kesempatan untuk kami lebih mengasihi-Mu, memberi kesempatan untuk Engkau Tuhan menjamah hidup kami, mengubahkan hidup kami Tuhan menjadi baru, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan masalah hidup, tantangan yang kami hadapi membuat kami Tuhan khawatir, cemas Tuhan. Kami serahkan padamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Bapa, persoalan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Biarlah kami lebih maju lagi Tuhan, hidup kami, waktu kami berikan padamu, dan Engkau yang mengambil alih semua apa yang tidak kami mampu lakukan ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan Yesus dosa-dosa kami yang kami perbuat, yang disadari maupun tidak. Kami mau tanggalkan semua, kuduskan, sucikan dengan darah Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu waktu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau Tuhan Yesus, sembah Kau, ku sembah Kau. Terdapat ku membalas kasih-Mu ya Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Inilah sembah kami Tuhan, ku sembah Kau. Biarlah ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu padamu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Bapa, haleluya.
mengubahkan, memulihkan hidup kami, menguatkan Tuhan iman kami Bapa. Oh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama-Mu Yesus. Yang berbeban berat, Kau berikan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami selalu berharap, percaya, dan mengucap syukur di dalam hidup kami. Haleluya, Ramasandia Ramashikaramaya Tuhan. Oh ya Ramayana Sande. Haleluya Bapa. Ya Ramanaya Sande. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami mau tetap terus Tuhan memandang wajah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan untuk kami menjalani hidup Tuhan. Mungkin persoalan kami Tuhan, oh Bapa Tuhan Yesus, datang silih berganti yang bukan semakin ringan tapi semakin berat. Namun kami tetap hanya berharap memandang padamu bahwa Engkau pasti akan memulihkan, pasti Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kami bergumul Tuhan, kehidupan kami Tuhan, untuk kami bagaimana menang terhadap dosa, untuk bagaimana kami boleh Tuhan lepas dari pergumulan, dan kami tetap berkenan padamu. Dan kami percaya Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau pasti Tuhan memulihkan. Untuk itu kami tidak mau khawatir cemas akan hidup ini. Kami serahkan hidup kami yang tidak mampu kami lakukan, karena kami yakin waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, indah pada waktunya. Dan kami tidak mau takut jalani hidup ini Bapa. Engkau bersama dengan kami. Engkau selalu Tuhan mengatakan Engkau adalah Immanuel bagi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sampai kehidupan di akhir hidup kami, atau sampai akhir zaman ini. Engkau tetap Tuhan beserta dengan kami, Immanuel buat kami. Dan untuk itu kami tidak takut Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan dan syukur kami. Kami mau terus memuji, menyembah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Kami yakin bahwa Engkau pasti melawat, menjamah, menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah air kehidupan buat kami. Kami mau tanamkan di hati, di pikiran kami, Engkau yang memberikan kemenangan dan indah pada waktunya. Kami percaya padamu. Haleluya Bapa. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Amin. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Amin. Kami percaya. Oh, kami mau semakin percaya. Kaulah air kehidupanku, yang memberikan kami kelegaan, memberi kelegaan. Kami mau tetap percaya Tuhan Yesus. Amin. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Amin. Tiada aku takut jalani hidup ini. Tiada aku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Katakan, tiada ku takut jalani hidup ini. Tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu pasti kami selalu menang, karena Engkau beserta kami. Ragu akan janji firman-Mu, kan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku
menang, tiada ku takut jalani hidup, tiada ku takut ya Tuhan, amin. Jalani hidup ini bersama Yesus ku menang, amin Tuhan. Tiada ku ragu ya Bapa akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kami Tuhan percaya padamu, bersama Yesus ku menang, bersamamu selalu, bersama Yesus ku menang, amin, amin. Tuhan Yesus kau baik, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan itu boleh mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara, temanya adalah segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Baik, kita akan membaca di ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk beratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya dan ada masanya, ya. Saudara, ada waktu bagi kita untuk lahir, ada waktu bagi kita untuk meninggal, ya. Saudara, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Segala sesuatu, saudara, yang ada dalam dunia ini datang silih berganti, ya, bagaikan musim, ya, saudara, yang ada di dunia ini, ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ya, saudara. Namun firman Tuhan katakan bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saudara, semua akan indah pada waktunya, ya, atau indah pada akhirnya, ya. Saudara,
bagi siapakah saudara firman Tuhan ini berlaku? Bagi saudara ya, di mana dikatakan firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya ya, atau indah pada akhirnya ya. Bagi siapakah firman Tuhan ini? Yang pertama adalah bagi setiap orang yang mengasihi akan Tuhan ya. Di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia ya. Saudara, dalam segala sesuatu itu berbicara tentang keadaan yang suka ataupun keadaan yang berduka ya. Keadaan yang kita harapkan ataupun keadaan yang tidak kita harapkan ya. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian bahwa duka cita yang menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan dan yang tidak akan pernah disesalkan ya. Saudara, keadaan-keadaan duka yang dialami ya oleh setiap orang yang mengasihi Tuhan ya, pada akhirnya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan ya. Saudara, duka cita dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan pertobatan yang membawa saudara dan saya kepada keselamatan ya. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan katakan ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka ya. Bahkan keadaan berduka pun dapat Tuhan pakai, Tuhan turut bekerja di dalamnya supaya saudara dan saya ya diubahkan hidup kita ya. Dikatakan mendatangkan pertobatan yang akan membawa saudara dan saya, walaupun firman Tuhan katakan bahwa pada awalnya kita tidak memahami ya apa yang dilakukan Allah ya. Dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan awal sampai akhir ya. Saudara, kita hanya bisa mengetahui setelah saudara dan saya melalui satu proses yang diizinkan terjadi dalam hidup kita ya. Saudara, hal yang kedua ya, bagi siapakah ayat firman Tuhan ini, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Yang kedua adalah bagi mereka yang mau hidupnya diproses atau dibentuk oleh Tuhan ya. Kan tanah liat di tangan penjunan. Saudara dan saya ya, walaupun kesakitan yang saudara dan saya alami ya, kita tidak mengerti saudara jalan-jalan yang kita harus lalui, namun kita percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi kita yang mau diproses, yang mau dibentuk oleh Tuhan ya. Saudara, karena ada banyak orang yang tidak mengerti bahwa duka cita pun dapat Tuhan pakai untuk memproses dan membentuk hidup saudara dan saya agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya. Saudara, karakter kita diubahkan ya. Saudara, biarlah hidup saudara diproses dan dibentuk oleh Tuhan bagaikan tanah liat di tangan penjunan ya. Saudara, apapun kita berkata yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik ya. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetap ku berkata
Tuhan Yesus baik. Ya, saudara, lagu pujian yang kita naikkan tadi itu boleh mendukung saudara apa yang kita sudah dengar saat ini firman Tuhan. Ya, saudara, biarlah mulut kita selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya saudara, karena kita tahu bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, yang pertama bagi yang mengasihi Tuhan, yang kedua adalah bagi mereka yang mau diproses, yang mau dibentuk oleh Tuhan, pada akhirnya kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi bejana-bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Ya saudara, walaupun sakit yang kita alami ya dibentuk dan diproses oleh Tuhan, namun saudara, Tuhan tahu semuanya bagi kebaikan kita. Ya saudara, seperti seorang yang dididik, seorang anak yang dididik oleh orang tuanya. Ya, pada saat dia dididik, seorang anak itu tidak mengerti ya mengapa orang tuanya mendidik dan menghajar dirinya. Ya, namun setelah anak itu dewasa, ya dia akan mengerti bahwa maksud didikan itu boleh mendatangkan kehidupan bagi dirinya, mendatangkan kebaikan bagi dirinya, sehingga seorang anak itu bertumbuh dewasa menjadi seorang yang boleh hidup benar, ya, hidup yang menuruti kehendak Bapaknya, ya, terlebih kehendak Allah kita di surga. Ya saudara, yang ketiga, bagi siapakah ya firman Tuhan ini berlaku, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, yang ketiga adalah bagi setiap orang yang merindukan, ya saudara, langit baru dan bumi yang baru. Ya saudara, di dalam kitab Wahyu mengatakan demikian. Ya, di dalam Wahyu pasal yang terakhir kita membaca tentang langit baru dan bumi yang baru. Ya saudara, kita sedang menantikan saat Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita, dan saudara, kita akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya saudara, di Wahyu 21 ya ayat yang pertama dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut tetap, ya, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu. Ya, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya saudara, inilah yang menjadi pengharapan dari setiap orang percaya, ya, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, ya, yaitu bagi kita orang yang percaya, yang menantikan langit baru dan bumi yang baru, di mana dikatakan firman Tuhan, tidak ada lagi ratap tangis, air mata, tidak ada lagi perkabungan, dan tidak ada lagi kematian. Ya, yang adalah kita, yang ada adalah kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
biarlah firman Tuhan boleh mengokohkan dan menguatkan iman kita, sehingga kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, ya. Baik, kita akan nyanyikan lagu pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap ku berkata bahwa Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Semua pasti indah pada waktunya. Itu janji firman-Mu bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Tuhan. Biarlah kami percaya akan firman-Mu, akan janji-Mu, walaupun pada awalnya kami tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya semua pasti indah pada waktunya, karena kami mengasihi akan Tuhan. Dan semua indah pada waktunya bagi kami yang mau dibentuk, bagi kami yang mau diproses oleh Tuhan, bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, Engkau boleh membentuk hidup kami ya Tuhan, menjadi bejana yang mulia, yang berharga, yang dipakai oleh tuannya untuk maksud yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga segala sesuatu indah pada waktunya. Itu bagi kami yang percaya bahwa Tuhan menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru bagi kami yang melakukan firman-Mu, di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengokohkan dan menguatkan, meneguhkan iman kami kepadamu, dan semakin kami mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Apapun jadi pergumulan kami anak-anak-Mu, Engkau maha mengetahuinya ya Tuhan. Dan Engkau yang menolong hidup kami, karena Engkaulah tempat satu-satunya kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang surga. Bersyukur buat anugerah-Mu. Berkati bangsa kami ya Tuhan, supaya tetap bersatu di dalam tahun politik ini ya Tuhan. Dan pemimpin yang akan terpilih nanti adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan, yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ini ya Tuhan, di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur. Kami mau terima berkat. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.